waktu Provinsi Jawa Barat anggarannya 37 triliun, anggaran jalannya kisaran 400. Sekarang anggaran Provinsi Jawa Baratnya hanya 31 triliun, sekarang sudah menyentuh 3 triliun. Perbedaan beda. Dan yang kabupaten kota itu yang untuk pajak kendaraan bermotor optionnya itu harus untuk infrastruktur jalan. Kenapa? Yang bayar pajaknya yang punya motor dan punya mobil, dia bayar pajak itu untuk apa? Dilayani jalannya baik. Nah, yang kedua, infrastruktur air, PSDA. PSDA di Jawa Barat itu dulu waktu anggarannya 37 triliun nggak pernah dapat anggaran dari provinsi, cacahnya kepala dinasnya. Hari ini sudah menyentuh angka 450 miliar. Pendidikan juga sama. Kita sudah pendidikan infrastrukturnya, bangunan sekolahnya sudah hampir menyentuh 1 triliun. Listriknya sudah hampir menyentuh 500 miliar. PJU itu dulu hanya 20 miliaran. Hari ini hampir menyentuh 1 triliun. Dan tahun depan Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan anggaran 2 triliun 458 miliar, dan saya bersumpah anggaran jalan saya naikkan menjadi 3,5 triliun. Semua anggaran pembangunan harus tingkat. Siapa yang harus prihatin? Kami birokrat yang akan prihatin. Saya kasih tahu, mungkin tahun depan hari jadi Provinsi Jawa Barat nggak ada snack, cukup air putih. Kalau bertamu ke provinsi nggak ada makan siang, cukup air putih. Kenapa? Saya sudah pangkas habis, nggak boleh ada anggaran itu. Perjalanan dinas pangkas habis, semua pangkas habis, semuanya untuk pembangunan infrastruktur. Biarkan birokrasi berpuasa, yang penting rakyat berpesta. Dan pengaduan masyarakat Bupati kemarin tercatat di Provinsi Jawa Barat yang mengadu 1.000 orang. Apa yang mereka masalahkan? 1, kehilangan kontak terhadap anaknya yang di luar negeri jadi TKI. 2, kayak tadi yang di Desa Sukrai tadi tuh. Dia berobat di rumah sakitnya sudah ada BPJS, tapi ongkos ke Harapan Kitanya dia nggak punya. Yang ketiga, anaknya di rumah sakit tidak bisa diklaim seperti yang terjadi di Bogor, itu 11 juta. Saya ingat betul itu. Yang keempat adalah masalah pendidikan. Biasanya mereka terkendala tentang ongkos ke sekolah, terkendala dengan biaya beli baju dan sejenisnya. Yang berikutnya adalah masalah hukum. Mereka berhadapan dengan gugatan, berhadapan dengan pelaporan atau melaporkan, dan kita sudah siapin 200 pengacara untuk mendampingi. Dan saya serius untuk menggarap seluruh problem ini. Kenapa? Jadi kalau tadi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Gubernur di acara ini, nggak usah terlalu juga dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Gubernur tuh nggak ada kerjanya. Kalau mau jujur, Gubernur tuh nggak ada kerjanya kok. Yang kerjanya kan kepala dinas, yang kerjanya para bupati. Gubernur kan nggak punya wilayah. Jadi kalau Gubernur sibuk, pura-pura sibuk itu. Kalau Gubernur teto, ribut banget, pura-pura sibuk padahal nggak ngapa-ngapain. Kenapa? Bagi saya, seorang pemimpin kepergian kemanapun harus ada produk yang dibuat. Nggak bisa kalau nggak ada produk. Saya pergi kemanapun harus ada produk. Kesini ada produk, kesini ada produk, kesini ada produk. Sesungguhnya hari ini, kenapa saya jadi banyak pekerjaan? Karena saya banyak mengambil pekerjaan. Pekerjaan layanan rakyat. Pos pengaduan yang ribuan tuh ngapain Gubernur bikin begitu? Orang bukan tugasnya kok. Itu tugasnya RT, RW, kepala desa. Kenapa saya bikin begitu? Karena saya nggak ada kerjaan. Daripada saya nggak ada kerjaan, lebih baik saya nerima aduan masyarakat dan saya menyelesaikan. Kalau Gubernur lagi nambah-nambah lagi pekerjaan kabupaten diambil alih provinsi, kenapa? Saya nggak ada kerjaan. Kerjaannya kan punya bupati semua. Wilayah itu yang punya bupati, Gubernur nggak punya. Gedung sate itu di kota Bandung wilayahnya. Nah, kenapa saya ingin menjadi gubernur yang mengorkestrasi para bupati, mengorkestrasi para wali kota? Cukup apa? Nggak usah rapat-rapat, WA. Pemilihan kepala desa yang terhambat karena regulasi di Indramayu itu selesai dengan WA. Pak Wakil Bupati WA saya WA Mendagri, dalam waktu 5 menit Pak Mendagri mengeluarkan surat edaran dan itu berlangsung. Negeri ini, iya saya tahu lah Pak, tenang atas perintah Bupati, tenang aja. Karena kan kalau Pak Wakil Bupati kan karena nggak ada kerjaan sering WA saya. Bupati kan sibuk, nggak ada masalah. Yang penting kan tidak bermusuhan, tidak saling melaporkan. Tidak saling melaporkan dan tidak saling mengusir dari tempat ini. Dan saya tahu Pak Wakil Bupati ini bingung hari ini mau ke partai mana gitu. Apakah balik ke yang lalu atau pindah ke tempat masa depan.
Iya, mau menentukan, iya, mau menentukan atau mengikuti arahan gubernur, gitu. Atau ngikutin arahan Pak Ono. Oh iya, jangan sok laku nanti ditinggalin banyak orang. Nah, ya ini kan nasib tuh begini. Dulu di sana di tengah ketua DPRD, ya kan? Sekarang pindah ke sini, ya kan? Enak mana? Enak duduk di tengah pegang palu, enak sekarang. Kalau dulu Bapak biasa neken-neken bupati biar dapat pokir. Sekarang Bapak diem. Nah, ya jadi ya ini harus dibuat. Kenapa harus cepet Pak? Nggak bisa lambat lagi, nggak bisa. Nah, karena nggak bisa lambat lagi, sudah semestinya ada dua hal yang harus kita lakukan. Satu, kecepatan dalam mengambil keputusan. Dua, estetika dalam produk pembangunan. Itu yang saya pegang. Karena itu estetika, maka nanti Jinderama itu berubah Pak. Saya yakin betul 5 tahun ke depan itu berubah. Ini daerah akan menjadi tumbuh menjadi industri, pertanian, perikanan, dan kelautan. Kemudian dan pariwisata, dan jalur-jalur sungai saya meyakini betul suatu saat akan menjadi jalur pariwisata yang indah dan disukai oleh banyak orang. Terakhir, tinggal satu yang perlu dirubah, karakter warga. Itu di mana-mana. Orang Subang, Indramayu, Kerawang, Cirebon sama karakternya. Apa? Kajenting tekor asal sohor. Tahu saya. Kenapa? Nggak punya duit Pak, habis panenan dapat kuli derep, saya tahu itu. Saya di rumah saya kan banyak orang Indramayu suka ikut derep saya. Dapatnya sebulan paling dapat 6 juta, 7 juta atau bisa 10 juta. Harusnya kan yang 10 juta itu disimpan bangun rumah untuk pendidikan. Orang Indramayu sama orang Subang Utara tuh enggak. Panenan hajatan. Hajatannya dicatat. Sini catat enggak? Mencatat. Dedi Mulyadi gubernur 2,5 juta. Standar saya kan undangan segitu Pak. Bapak mau kawin. Nah, saya kalau ke bupati nggak boleh segitu karena bupati itu kalau hajatan bukan nunggu kondangan, hajatan ngeluarin duit buat rakyat yang kondangan itu beda. Itu nggak boleh. Nah, dicatetin itu. Ya kalau kondangannya Pak Bupati nggak usah balikin. Tapi yang kondangannya teman sebelah dikirim rokok, jinggo atau jarum coklat 150.000 ya. Kan gantangan. Waktu hajatan itu duitnya banyak. Modal loh, odong-odong, sandiwara, singade terus ya odong-odong yang itu, yang Indramayu kan manuk. Apa namanya? Ah itu, pokoknya itu aja. Nah, kan saya sering kondangan haur geuli soalnya. Nah itu kan hiburan rame, kan? Waktu itu impas antara duit masuk, beras yang dapat 5 ton dengan hiburannya itu plus. Kadang masih minus Pak. Ya kan? Antara modal dengan duit masuk itu plus. Aman, waktu kawinan tuh aman. Waktu sunatan dan Subang Indramayu tuh jangankan punya anak, nggak punya anak tetap hajat.